Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana fa ahsana ta'dibahu iyana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذوات وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kami hamba yang hina berkunjung dan bertemu para kiai dan para saudara-saudara seiman. Semoga nikmat ini Allah kekalkan sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua pertemuan ini tidaklah terjadi kalau bukan karena nur iman yang dilimpahkan Allah ke dalam qalbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang melimpah-limpah inilah yang kita nikmati sekarang. Maka nur itu paling banyak melimpah di negeri kita. Negara Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga majelis-majelis maulid, majelis zikir paling bebas di negeri ini. Coba tanya para kiai, apakah mereka pernah ditangkap karena mimpin zikir, mimpin salawat? Pasti tidak ada. Dan itu cuma negeri ini. Adakah para kiai buat majelis, lagi bikin majelis dibubarkan oleh aparat? Ada nggak Pak Kiai? Nggak ada. Dan itu cuma majelis yang ada di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala memberkahi negeri kita. Memberi hadiah pemimpin-pemimpin yang adil. Ulama-ulama yang menjadi uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Karena terbiasa baca kitab, saya mesti mulai dengan baca kitab. Ya. Para kiai, para masyaikh, semua wabil khusus yang memimpin istighosah kita. Syekh Kiai Haji Zainul Alim. Semoga Allah hiasi kita dengan ilmu beliau. Zikir-zikir beliau dan semua para kiai yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Salam ta'zim semuanya kepada semua. Ini luar biasa. Biasanya kalau di Jawa orang buat maulid, buat pengajian itu pakai gendang gitu ya. Ini seperti gaya lama ya. Tapi saya lebih suka begini. Yang diisinya maulid sederhana. Karena kalau maulid itu mesti baca kitab. Kalau sholawatan boleh bebas. Baca sholawat mana aja, boleh pakai gendang. Tapi kalau kitab maulid, afdolnya dibaca kitabnya dari awal meskipun diputus di tengah. Ya. Kitab yang mau saya baca, salah satu kitab Wali Allah, Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau menulis kitab tentang halatu ahli tahqiq ma'allah, kondisi kekasih-kekasihnya yang disebut ahli hakikat, mereka yang kolbunya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menariknya kitab beliau ini ditulis pakai menyebutkan silsilah sanad hadis. Ternyata beliau ini zuriat Nabi SAW, ini yang lagi rame sekarang ini ya. Jalurnya cuma bukan jalur yang ditulis, yang dipakai oleh Rabithah Alawiyah, jalur Ba'alawi. Jadi beliau ini jalurnya melalui As-Sayyid Ali Ar-Ridha, dari ayahnya Musa Al-Qazim, dari Ja'far Shadiq sampai kepada Rasulullah SAW. Jalur ini juga jalur yang dipakai merupakan nasab sebagian Wali Songo. Jadi Wali Songo ada yang melalui Musa
Kazim. Ya. Kalau yang lain mungkin jalur yang lain. Ya. Nah, maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir, kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabithah Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Nabi? La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan. Atau memancing marah. Atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi. Kalau sekarang cukup buat channel di YouTube. Ngomong di YouTube. La tabaghadu. Jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru. Ini wala tadabaru. Jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai? Zuriat Nabi SAW. Nama beliau juga nggak tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung. Dan mereka nggak marah namanya nggak ditulis di Rabithah Alawiyah. Wajar kan bukan Alawi. Ya. Apa kata beliau? Wali Qutub di zamannya. La tahasadu. Jangan saling iri dengki. Kenapa kata beliau al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis. Minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab. Ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblis ya. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya. Tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Kita udah gak mau lagi bicara itu, kita sekarang bicara nasab itu akhlaknya. Lalu kata beliau, wala tabaghadu, jangan saling menyulut kemarahan. Kenapa? Yang suka marah-marah itu as-sibaiyah minal hayawan. Itu yang buas dari kalangan hewan. Maka orang yang suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah. Ya, kalau kita begitu, mungkin kita bukan hewan buas, tapi kita kerasukan sifat hewan buas. Maka jika di rumah marah-marah, segera kita minta maaf. Ya, ini tadi berangkat ke sini ada yang marah-marah enggak? Kalau ya nanti pulang minta maaf. Ya. Oh gengsi minta maaf. Nah, itu juga bagian daripada mengusir sifat-sifat iblis di badan. Iblis itu gengsi. Gengsi loh, aku pertama dicipta, lebih dulu dicipta dari Adam. Kenapa aku yang sujud kepada Adam? Kenapa aku merendah kepada Adam? Udah meninggal Nabi Adam, udah meninggal para nabi, ketemu Nabi Musa. Iblis ternyata pikiran mau tobat tuh. Iblisnya mau tobat. Hah? Ada yang nggak mau tobat di sini? Ada yang nggak sadar dia salah? Berarti dia lebih dahsyat daripada Apa kata iblis? Ini hadis sahih di Sahih Bukhari. Musa, aku mau tobat. Nah,
gitu. Aku mau tobat gimana caranya? Oh kata Musa gampang, sini aku ajarin. Nih aku bawa ke suatu tempat, dibawalah oleh Nabi Musa ke suatu tempat. Ternyata ada satu gundukan tanah panjang. Kata Sayyidina Musa, no yang gundukan panjang tuh. Nabi Musa itu setinggi pohon kelapa Bapak Ibu. Ya. Berapa meter itu? Ya, mungkin 30 meter kali atau wallahu alam. Kalau di hadis itu disebutkan salasun, ya, 30. Wallahu alam itu apakah menunjukkan banyak atau besar gitu ya. Coba bayangin sekarang ada orang setinggi kelapa. Kita sebutnya apa? Rak. Oh jadi ternyata biawa yang dulu disebut orang dinosaurus itu ya. Ternyata itu biawa. Biawanya tapi gede ya. Sayyidina Musa mengatakan, bless, no, kuburan kakekku. Katanya mau tobat. Perintah Allah kepadamu apa? Sujudlah. Yang mau sujud siapa? Semua malaikat kecuali iblis. Maka sifat sujud itu sifatul malaikah. Sifat para malaikat. Ketika iblis disuruh sujud dan dia nggak mau sujud, dia batal pangkat kemalaikatannya. Jadi malaikat itu ada pangkat, ada malaikat itu jenis. Sama, syaitan itu ada yang pangkat, ada yang jenis. Kalau syaitannya pangkat itu manusia yang kerjanya nyuruh orang jahat. Ya'muru bil fahsya. Itu manusia, syayatinul jinni wal. Jadi adakah setan manusia? Sama, adakah jin malaikat? Itulah dulu Azazil itu. Ya. Maka disebut di dalam Al-Quran dan ini diperkuat oleh para imam-imam ahli tafsir. Sebagian mereka percaya dulu Azazil alias iblis itu pernah berpangkat malaikat. Kapan dipecat? Ketika tidak mau sujud. Di dalam diri kita ini ada sifat malaikat. Kalau nggak mau sujud, nggak mau merendah, maka berarti sudah dipecat. Ya, nggak mau kan? Dipecatnya apa? Ya, nggak mau sujud, sukanya marah-marah, pangkatnya turun menjadi sibaiyah, hewan buas, sukanya marah-marah, tersinggungan, ngamuk-ngamuk. Mau begitu? Ya, namanya kita manusia pasti pernah salah. Kalau pernah begitu, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf. Iblis mau gak sujud? Apa kata iblis? Dia hidup pun aku gak mau sujud, apalagi do bau tanah. Egonya 2 kali. Akhirnya iblis gagal taubat. Karena ego. Ini hati-hati. Ya. Karena merasa dirinya sesuatu. Semoga kita yang hadir ini Allah bersihkan dari sifat-sifat buas, sifat-sifat emosi dan sifat-sifat iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin. Jadi la tahasadu, jangan kamu bersifat seperti iblis. Apa sifat iblis tadi? Wala tabaghadu, jangan kamu bersifat seperti binatang buas, suka ngamuk-ngamuk. Masih ada yang ngelempar-ngelempar piring? Ada yang lemarinya udah pecah? Mungkin pernah semua ngalami. Mau dia santri, mau dia kiai, mau orang awam, mau PNS, mau pegawai swasta, mau petani, mau pedagang, sama. Tapi kalau ustadz biasanya ngelempar dalil. Mecahin hati orang. Itu lebih gawat daripada mecahin piring. Kalau piring paling piringnya rusak. Kalau mecahin muka orang, na'udzubillah min, ya, bikin karakter orang malu. Hebatnya ustadz itu ya. Ngancurin karakter orang. Tuduh aja sesat orang lain. Selesai itu.
Maka ciri-ciri kiai yang kurang tulus, dia nasehatin orang depan orang lain. Tapi ciri-ciri kiai yang tulus mendidik, dia mendidik orang dengan cara yang tepat. Anzilun nas manazilahum. Ya. Hadis yang mau kita baca bukan hadis itu aja. Ya. Beliau Sidi Ahmad Rifai mengatakan, akhbarana al-ilmul am al-wali salih Said Saifuddin Utsman. Paman dia, anak paman dia meriwayatkan. Jadi dia ngaji ke anak pamannya. Jadi dari dulu ulama kita udah biasa ngaji kepada keluarga besarnya. Lalu kata anak pamannya, haddatsani abuka Sayyid Ali bin Yahya Ar-Rifai. Ayahnya Imam Ahmad Rifai meninggal, dia masih kecil, kira-kira begitu. Sehingga tidak sempat Sidi Ahmad Rifai berguru kepada ayahnya. Ciri-ciri murid yang jujur, kalau dia tidak dengar langsung, dia sebut sumber aslinya. Dia dapat sumbernya dari siapa? Anak pamannya Imam Saifuddin Utsman. Imam Saifuddin Utsman ini udah tua, lebih dewasa, mengatakan, wahai Ahmad Rifai, aku dengar ayahmu meriwayatkan sebuah hadis. Bersambunglah dari anak pamannya terus sampai kepada Musa al-Kazim dari Ja'far as-Sadiq, dari ayahnya Muhammad al-Baqir, dari ayahnya Zainul Abidin. Nah, kalau beliau Zainul Alim. Zainul Abidin punya ayah Al-Imam Al-Mazlum Al-Syahid Al-Sa'id Al-Husain sahibu Karbala, yaitu yang dizalimi, Al-Syahid yang syahid gugur di medan juang, Sayyidina Al-Husain di Karbala, dari ayahandanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ternyata beliau ini punya nama lain, Ya'sub Nahlul Muwahhidin. Ya. Beliau dari anak pamannya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut hadis musalsal bi ibnil am. Hadis musalsal, hadis yang diambil dari anak paman. Sayyidina Ali, anak siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya Nabi SAW. Saudaranya Abu Thalib namanya Sayyid Abdullah. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngambil dari anak paman dia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis saya udah lama nyari, nggak ketemu di Sahih Bukhari, nggak ketemu di Sahih Muslim, nggak ketemu di kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, nggak ketemu dengan sanad yang lengkap. Udah capek-capek nyari, lagi baca kitab Halut Tahqiq, Halu Ahli Tahqiq ma'allah, ternyata diriwayatkan oleh Sadah Rifaiyah, oleh Imam Rifai, dari keluarganya sampai kepada buyutnya, yaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan HR Bukhari, ini HR hadis riwayat Imam Rifai. Ya. Apa riwayatnya? Kalam Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku, Rabbku. Nah, maka kata murabbir ruh itu diambil dari hadis ini. Addabani Rabbi, telah mendidikku, yaitu Rabbku. Rabbun yang mengatur, yang mencipta. Sedangkan murabbi, orang yang dapat sir daripada takdib rububiyah. Pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka murabbir ruh sebenarnya bukan gelar sederhana. Mohon maaf, di beberapa tempat saya lihat sembarang ditaruh murabbir ruhi, nggak begitu. Murabbir ruhi itu mesti seorang yang rohaninya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena murabbir ruh kaitannya dengan ruh. Sedangkan ruh itu adalah min amri Rabbi, adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murabbir ruh, orang yang di kalbunya tersimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia boleh dibuka enggak? Kalau dibuka masih rahasia enggak? Dan saya sampaikan para kiai, apapun kajian yang saya buka selama ini, itu hampir semua ada di kitab. Kalau sudah ditulis di kitab, masih rahasia enggak? Lebih rahasia Al-Quran. Al-Quran pun sudah dibagikan secara terbuka oleh Allah SWT. Apalagi ilmu-ilmu sedikit yang kita buka. Maka para pendakwah, para kiai, kalau kita tidak paham satu kitab, jangan larang orang lain ngaji kepada orang yang pakar. Jangan bilang, oh enggak usah ngaji kitab itu kitab yang sulit dan rumit. Rumit menurut kita, belum tentu rumit menurut ahlinya. Ya, karena di dunia ini, seperti kata orang-orang dahulu yang dabil Al-Quran, di atas langit ada langit, di atas alim ada orang alim. Ya, di samping orang alim ada orang alim yang lain. Dan saya yakin para kiai ini punya kekhususan masing-masing di sisi Allah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau, para mu'alim, para murabbir ruh. Maka murabbi itu sebenarnya ada murabbil akal. Yang mendidik akal itulah guru-guru di sekolah sampai ke kampus. Murabbi akal. Ada murabbin nafs. Pendidik jiwa, itulah syekhut tariqah. Jiwanya dididik dengan riyadah. Jadi kalau kiai suruh, kamu puasa, kamu tahan marah. Karena marah itu ada pada nafs, pada jiwa. Jangan iri dengki, itu ada pada jiwa. Wala tadabaru, jangan suka buang muka sama orang, itu ada pada jiwa. Jangan tamak, jangan ria, itu ada pada jiwa. Penyakit-penyakit jiwa disembuhkan oleh ahlur riyadah wal mujahadah. Mereka disebut murabbin nafs. Murabbin nafsi, boleh gitu. Dan itu paling banyak. Kiai-kiai, mursyid-mursyid, bahkan kiai yang tidak dapat gelar mursyid di pesantren-pesantren, mendidik santri-santrinya. Mereka layak disebut sebagai murabbin nafsi. Karena mereka lah kita-kita yang tadinya malas bangun tahajud, kita jadi bangun tahajud. Karena mereka, kita yang tadinya nggak tahu faedah kebesaran daripada sholat jamaah, kita jadi tahu. Ada murabbil qalb, murabbi qalbu. Murabbi qalbu yang mentalkinkan zikir ke dalam qalbu. Yang mentalkinkan apa? Zikir ke dalam qalbu. Lain lagi orangnya. Mereka lah yang dapat izin mentalkin. Dan ini kiainya lebih khusus, kiai-kiai tariqah zikir. Tidak semua kiai bisa. Tidak semua kiai dapat izin mentalkin. Walaupun boleh mentalkin orang yang sudah mati atau yang mau mati. Tapi ini bukan talkin itu. Ini talkin kolbu yang mati. Inilah makna hadis menurut ahlul haqa'iq. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mati, la ilaha illallah. Ahli fikih punya pemahaman lain. Kata ahli fikih, mauta, kata Imam Rifai dan Nawawi. Mauta, orang yang akan mati, sedang sekarat dan telah mati. Tapi bagi ahlullah, para wali-wali Allah yang lebih khas, apa kata mereka? Mauta, man kanat qulubuhum maita. Yang siapa saja kolbunya mati, maka talkinkanlah dengan la ilaha illallah.
Namun ada orang yang mengeluh, kenapa saya talqin tapi tidak ada rasanya? Kalau ditalkin oleh mursyid, oleh guru, pernah ada ditalkin? Baca la ilaha illallah. Sebenarnya talkin-talkin umum sudah dilakukan orang waktu tahlilan dan yasinan. Kenapa tidak ada rasanya? Karena talkinnya umum. Kalau talkin umum, persiapan rohaninya juga umum. Nah, talkin yang dimaksud di sini adalah talkin yang khusus. Talkin berarti bimbingan. Nama Allah dimasukkan dari kolbunya guru, masuk ke dalam kolbunya murid. Kalau Quran pun itu ditalkin, misalnya abatasa itu talkin. Apa kata guru? Alif, lam, mim. Lalu kita ikuti, itu namanya talqin Quran. Talqin apa? Nah, itu talqin Qurani. Ada namanya talqin tauhid la ilaha. Salah satu sunnah Nabi SAW yang ditinggal banyak orang hari ini, talqin la ilaha illallah. Rasulullah SAW langsung diajar oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW diajarnya di mana? Bukan di kolbunya, langsung kepada ruhnya. Innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, engkau itu sama kemanusiaannya dengan manusia biasa. Perbedaannya cuma satu. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Diri Nabi Yuna Muhammad SAW, bagian mana beliau menerima wahyu? Itulah ruhani beliau. Ar-ruh tadi. Ruh beliaulah yang menerima talqin langsung dari Allah. Itulah yang disebut ilmu laduni. Jadi laduni ini gak sembarangan. Laduni itu rahasianya rahasia. Jadi kalau laduni gak ada urusannya dengan kebal. Ya, saya lihat ada orang kirim video, Ustadz ini ada ilmu laduni, ternyata ilmu kebal. Ilmu kebal bukan ilmu laduni. Ilmu kebal itu bagian dari bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wasamil alim. Itu bagian dari hadis Abu Daud. Disebut dengan sir atau faidah daripada ismullah. Nama Allah. Ya. Rasulullah waktu perang Uhud giginya retak. Rasulullah nggak pakai debus. Berarti perlu nggak ngambil debus. Kalau ingin tahu rahasia Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Apa-apa, makanya ada orang-orang ahli di situ. Tapi kalau nggak udah melihat Rasulullah itu biasa, manusia biasa. Yang luar biasa ruhaninya. Jadi inilah yang disebut murabbir ruh. Jadi yang murabbir ruh sejati siapa? Allah. Allah murabbir ruh. Maka Allah tiupkan, wahyukan ke dalam kolbu Sayyidina Nabi SAW. La ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dicintai kecuali aku. Itu kalam Allah kepada ruhani Rasulullah SAW. Dengan kalam itulah beliau mendidik para sahabat. Maka beliau disebut murabbir ruh. Karena dalam ruh itulah tidak ada lagi sekutu. Kalau di pikiran banyak, makanya kalau banyak yang bertanya, ini pasti banyak yang bertanya, kenapa saya kalau sholat pikirannya kemana-mana, benar gak? Kiai aja begitu, apalagi yang bukan kiai. Tanya nih Pak Kiai, saya jujur loh ngomong begitu. Ya. Karena berzikirnya pakai pikiran. Coba zikir pakai kolbu. Maka kolbu senang disebut nama Allah. Maka asma'ullah
qutul qulub. Nama-nama Allah itu makanan segarnya kolbu. Jadi ma'rifatul asma, mengenal nama itu segar, sehatlah kolbu. Ini coba yang bisa bahasa Arab. Ma'rifatul asma, qutul qulub. Ma'rifatul musamma, qutul arwah. Mengenal yang punya nama. Siapa yang punya nama Allah itu? Ya Allah gitu ya. Allah itu siapa? Itulah yang dibaca dalam tadi istighosah. Ya Latif, Ya Latif. Dia zahir, tapi dia juga batin. Dia zahir, dia dekat, tapi dia halus. Dia dekat, tapi dia halus. Saking halusnya orang yang dekat tidak tahu dia dekat. La tudrikuhul absar. Karena pakai absar, maka Allah tidak dapat dirasakan. Tapi kenapa Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani? Hadis sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku teman ngobrol, teman duduk. Allah ini kan gak perlu duduk, yang duduk itu hamba. Maka jalis itu makom. Ana jalisun man dzakarani. Aku akan menemani duduknya orang yang mengingat aku. Bapak Ibu, sekarang Allah itu cemburu. Cemburunya tambah kuat. Kenapa? Kalau dulu-dulu orang duduk megang tasbih. Ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu tasbih dibid'ahkan ya. Dan gak ada yang membid'ahkan buka TikTok. Buka YouTube tuh gak ada yang bid'ahin. Akhirnya orang kalau duduk, lagi nunggu makan, bahkan lagi makan. Gak lagi sholat kan, nonton TikTok? Nonton TikTok nyambi sholat gitu gak? Ya Allah. Ini anak-anak kita sekarang mau makan, itu harus buka TikTok dulu. Ya. Zikir Thariqat TikTokiyah. Ya Allah, ya. Ini sama sekarang, mohon maaf Pak Kiai, yang tua-tua juga begitu. Bahkan sebagian ustadz juga begitu. Lah jamaahnya ngikut. Alasannya apa? No, ustadz. Insya Allah kiai-kiai yang di atas gak begitu. Kok amin, alhamdulillah. Bayangin, kita, ini yang senang, yang sudah punya kekasih. Kekasih kita, WA-WA-an sama, nih cewek-cewek nih, pasangannya, kekasihnya, WA-an sama cewek lain. Cemburu gak? Cemburu. Bapak cemburu gak Pak? Istri kita, pasangan kita, WA-WA-an sama cowok lain. Cemburu gak? Kayaknya ini kurang cemburu ini. Cemburu gak Pak? Hah? Cemburu. Kalau istrinya nonton saya cemburu gak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan cemburu. Allah itu lihat orang ini kok senang buka YouTube, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok. Begitulah terus. Sayangnya gak ada hizib TikTokiyah. Gak ada hizib al-YouTube. Tapi sekarang orang lebih senang begitu. Lo gimana hatinya mau tenang? Walaupun pagi sore sudah zikir 100, tapi buka TikToknya lebih lama. Buka, kalau di YouTube itu ada short ya, nah, itu akan membuat hati kita dipenuhi oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kerja 8 jam sehari, dapat gaji sekali sebulan, benar nggak? Itu gaji bumi. Kalau ada orang menjaga hatinya bersama Allah, nggak perlu 8 jam sehari, 2 jam saja sehari.
dia akan dapat gaji langit. Namanya al-minah al-ilahiyah. Bahasa Arabnya ya. Al-minah, jamak dari minhah, al-ilahiyah. Anugerah gaji pemberian langit. Kalau di bumi gajinya duit. Kalau dari langit gajinya asror ma'rifatullah. Rahasia-rahasia dari Allah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu, ini handphone, smartphone, tablet, itu sekarang kalau kita punya dan tahu caranya, tahu channelnya, bisa download kitab 1000 tiap hari. Langitnya namanya Play Store. Yang penting punya rajin aja tiap hari. Maka orang yang rajin mencet kolbunya tiap hari dengan nama Allah, Allah akan turunkan rahasia-rahasia nama Allah SWT. Jadi nama-nama Allah yang tadi dibaca sama Pak Kiai itu salah satu tombol-tombol langit. Ya batin, ya batin, ya batin, wahai yang maha batin. Wahai yang maha halus tersembunyi, ya latif. Itu adalah tombol-tombol kolbu. Nama Allah banyak, yang paling masyhur berapa? 99 itu adalah tombolnya kolbu. Pencet-pencetlah. Allah, Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau pakai ya, hilangkan alif lamnya. Ya Rahman, Ya Rahman. Kalau ya-nya hilang, pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu enak. Ya. Allah, Allah. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Mau ngikut? Oke, coba pejamin matanya semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ya Allah, aku bersaksi. Tutup matanya, tutup matanya. Ya Allah, aku bersaksi. Aku percaya. Aku yakin. Diriku, pegang badannya, tubuhku, darahku, tulangku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubun kepalaku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau ya Allah. Dari nur Engkau ya Allah. Dari nurullah. Nur Muhammad. Sama-sama. Dari nurullah. Nur Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pegang dadanya. Allah. Pakai ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hilangkan ya-nya. Allah, Allah, ya Allah. Coba lidahnya dikunci.
Coba praktek baca di dalam kolbu. Dalam kolbu tidak ada suara. Allah. Lidahnya dilipat ke langit-langit. Allah. Dari dalam lembut. Allah. Allah. Ya Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memandang ke dalam kolbu. Coba sebut nama Allah di dalam kolbu. Allah. Betapa ridhanya Allah, senangnya Allah. Di kolbu ada namanya. Buka matanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru sedikit. Baru sedikit. Namanya talqin am, talqin jama'i. Gak tahu kenapa, kok hati saya connect aja. Ya. Semoga Allah ridho. Amin ya Rabbal. Itu kalau habis sholat atau sebelum sholat. Mau sholatnya lebih nikmat? Ya. Mau sholatnya lebih nikmat? Baca syahadat, baca Fatihah untuk Nabi SAW. Ya, sebelum orang iqamah. Lalu baca nama Allah. Agak 7 kali saja. Pelan-pelan. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Pasti lebih nikmat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari, hadis Qudsi. Aku membersamainya jika dia sebut namaku. Tapi jangan ditanya di mana dia. Karena tempat hanya bagi makhluk. Allah pencipta tempat, Allah tidak butuh tempat. Itulah makna Al-Latif. Dia hanya dapat dirasakan oleh yang kolbunya mau dibuka. Maka orang yang mau tadi membaca nama Allah, dia sudah mulai merasakan nur lutfiyah, cahaya kelembutannya Allah. Dan cahaya kelembutannya Allah hanya dibaca dengan kolbu. Dimulai dengan zikir bersuara, lalu dengan zikir kalbu. Itulah tidak salah para imam kita mengatakan sebagian a'la zikr, zikrul khafi. Zikir paling tinggi tekniknya adalah zikir dengan kalbu, yaitu zikir khafi. Ya, menyebut di dalam kalbu. Kenapa? Nanti kalau orang sekarat masih bisa baca-baca enggak? Rumit. Kalau Allah tidak kembalikan rohnya, kesadarannya, orang sekarat sulit baca. Tapi orang yang sudah biasa membaca. Ini khawatir nih, biasa main TikTok, dikasih TikTok baru meninggal. Tapi orang yang biasa dikasih nama Allah di kolbunya, nanti jika nama itu diingatkan sebelum meninggal, barulah dia wafat dengan tenang. Dan itu terjadi pada Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Siapa nama imamnya? Abu Bakar Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli murid daripada Imam Junaid. Kawan dari Imam Al-Hallaj. Tapi beda cara. Hallaj itu kayak Syekh Siti Jenar. Shibli itu, Imam Shibli seperti Sunan Kalijaga. Orang ini ma'rifatnya sama, cuma ibarat yang berbeda. Imam Shibli sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, karena Imam Shibli ini nggak biasa buka TikTok, karena belum ada TikToknya. Nggak pernah buka YouTube juga beliau tuh ya. Nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Imam Shibli hari-harinya biasa nyebut nama Allah. Zikir yang tadi kita baca Allah, Allah. Itu zikirnya Imam Shibli. Jadi ketika sakaratul maut, murid-muridnya yang tidak faham makom dan kondisi gurunya. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syekh, qul la ilaha illallah. Wahai Tuan Syekh, kata si murid, bacalah la ilaha illallah.
Apa kata Imam Shibli? La aqulu Allah, Allah, Allah. Saya sudah bersamanya, tidak usah diingatkan lagi. Kamu diam, kira-kira begitu. Aku sudah bersamanya. Maka guru saya ngomong begini, La ilaha illallah zikrul ghaibin. La ilaha illallah itu zikir orang yang masih meyakini Allah itu gaib. Betul, mukmin secara umum yu'minuna bil ghaib. Tapi Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Imam Shibli, mereka memahami Allah itu tidak hanya batin, Allah juga zahir. Kapan zahir? Jika manusia telah lenyap keakuannya, egonya, di saat itulah dia merasakan Allah itu zahir. Contoh, kalau kita lagi susah, terasa nggak kita perlu butuh kepada Allah? Benar? Benar ya? Susah dulu nih. Mau dikasih susah dulu nih. Biar Allahnya ada terus di hati. Mau begitu. Mau tabrakan dulu baru ingat Allah. Mau kesandung hukum dulu baru ingat Allah. Sebelum kesandung hukum, sebelum tabrakan, sebelum ada masalah, ingatlah Allah. Sebelum banyak musibah, ingat Allah dulu. Jangan musibah dulu baru ingat Allah. Itu yang disebut oleh Imam Notailah Sekandari dalam kitab Hikam. Jika engkau tidak ingat dia saat nikmat itu ada, Allah akan mengingatkan kamu dengan dicabutnya nikmat yang ada itu. Mau yang mana? Nikmatnya tetap ada. Ingat dalam adanya nikmat, bukan ingat setelah nikmat dicabut. Jadi kalau zikirnya, yang Nabi yang paling berat masalah dakwahnya Nabi siapa? Yang sampai lari ditelan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus. Ada namanya Mas Yunus di sini. Ganteng nggak? Yang ngomong Mbak. Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh al-hut, ikan besar raksasa di dalam laut. Bacaan zikirnya apa? La ilaha illa anta. Kok bisa begitu? Ternyata anta zikrul hadirin. Zikir orang yang hatinya sudah hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi punya murid sahabat ada yang lalai, maka diajarin zikir la ilaha. Habib Umar, Habib paling masyhur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, gak kelihatan. Namanya yang kelihatan hanya Habib Umar. Al-Habib Umar hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir, anta. Lihat di YouTube-nya itu ada. Jadi kalau nonton YouTube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal, nonton YouTube boleh. Tapi nonton YouTube-nya Habib Umar. Apa zikir beliau? Anta. Kamu, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Ada lagi zikir muhibbin. Apa zikir muhibbin? Coba cek di Quran. La ilaha illahu jumlahnya lebih dari 20 kali. La ilaha illahu. Paling gampang surat apa? Ayat yang ngusir setan itu ayat apa? Ayat? Oke, depannya gimana? Ayo coba baca sama-sama biar setannya pergi. Allahu la ilaha illahu. Benar gak? La ilaha illahu.
Tapi depannya apa? Kata guru kami, Allahu la ilaha illahu, ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah, disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah, khanisa syaitan, maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu dia lari. Dia cabut belalainya itu. Kalau bahasa gampangnya, jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum, di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtarakat syaitan. Syaitan terbakar gitu bahasanya. Allahu la. Ini menjadi kaidah dalam zikir. Coba, ini kajian biasa, tapi istilahnya yang agak berat. La ilaha illallah itu lafaznya terdiri dari dua. La ilaha illallah. La ilaha di dalam kitab akidah disebut nafi. Peniadaan. Menolak wujud. Menolak peran. Menolak tujuan, menolak cinta. Illallah, kecuali Allah. Jadi kalau mbak-mbak nih, orang datang bawa cinta tidak menyertakan Allah, tolak. Ya, la ilaha, ya, karena harus disertakan nama Allah. Bukan jualan nama Allah, bukan. Lalu illallah itu isbat, menancapkan nama Allah di dalam hati sedalam-dalamnya sehingga dia nggak keluar lagi. Bahasa Arabnya apa? Isbat, pakai ta. Isbat. Pasti sering dengar kata isbat. Kalau lagi mau puasa ya. Bener. Itu biasanya orang tengkar nggak? Kalau di daerah ini, daerah apa namanya nih? Kelurahan, kecamatan, bagian dari orang sini kayak nggak mau nyebut dirinya orang Jawa Malang gitu ya. Ternyata orang Malang itu maksudnya dia bukan Jawa. Ya, orang mana mas? Orang Malang. Kalau orang Jawa Malang pasti bilangnya apa? Saya orang Jawa asal Malang. Itu pinternya orang Madura itu ya. Masya Allah, kampungnya di sini rapi-rapi, bersih-bersih. Semoga Allah berkahi dan jaga. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Cara pertamanya, mantapkan lu nama Allah di dalam qol. Jadi kenapa zikir tidak nikmat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Sebut dulu nama Allah dalam kolbu, baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi, dia sudah tidak baca lagi la ilaha illa, yang dia baca cuma Allah. Itu yang dia baca. Jemaah yang bukan Allah, hadis ini Adabani Rabbi, Allah mendidikku fa ahsana ta'dibi. Maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga bermakna ajmal, juga bermakna altaf, lembut. Maka karena Allah itu maha latif, maka mengajarkan rasa bertuhan mesti juga latif, lembut. Tapi ada kiai mengajarkan Allah yang zahir, makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon sama kiai-kiai, habib-habib yang keras, mungkin dia mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan, kok kiai ini keras ya, mungkin nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik. Nurul jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak gak di sekolah?
di pesantren. Itu namanya Nur Jalal. Gak usah ditolak, emang begitu adanya. Betul, ada guru yang lembut. Kalau dia masuk, langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang Nurul Jalal masuk, nafasnya tertahan. Gitu ya. Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah, itulah orang yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk, dan tidur, itu bukan yang komat kamit berdiri, duduk, tidur. Tapi kemanapun dia memandang yang dilihat nurnya Allah SWT. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Ada nggak? Itu kumisnya tumbuh, satu kumis, apakah lepas dari kekuasaan Allah? Yang sudah ubanan, bisa protes nggak? Ban, kamu jangan keluar dong, bisa gitu nggak? Saya termasuk banyak ini ubannya ini. Padahal mau ngomong, uban kamu jangan keluar dulu dong, aku masih muda. Itu nggak bisa. Ternyata uban tumbuh dengan kun fayakunnya Allah, bukan dengan kunnya Ar-Razi. Kalau kunnya Ar-Razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini tubuh ini tubuh dia, itu keliru. Tubuh ini betul zahirnya tubuh kita. Tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih sehat. Mungkin di sini keluarganya sudah ada yang kena stroke, mohon maaf. Kita doakan semoga beliau ridho. Ya. Kalau orang sudah stroke mau ke kanan, perginya ke kiri, benar nggak? Itu masih biasa. Ada yang sudah nggak bisa, disuruh naik, tangannya nggak bisa naik. Tanda dia tidak kuasa kepada tubuhnya. Karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah dong orang stroke. Enggak. Ya. Saya kasih motor. Terus motornya dipakai 3 tahun, rusak, nggak diganti oli. Itu salah saya apa salah siapa? Salah yang make. Tubuh ini kendaraan lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari motor. Punya tubuh tidak dirawat. Mau tidur masih nonton, ya, nggak ngerawat namanya. Kalau nonton cahayanya kenceng, itu nggak merawat mata, makanya matanya rusak. Tapi ada memang karena umur tuh lain cerita ya. Kalau umur-umur sekian itu harus pakai kacamata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang banyak kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ini mungkin karena faktor itu. Yang sudah pakai kacamata nggak usah bersedih ya. Diterima aja ya. Emang dari sononya udah begitu ya. Jadi kalau tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah. Cukup katakan, ya Allah, aku yang salah. Makan gak dijaga. Kita sakit perut, masa Allah yang salahin? Yang makan kita, Allah makan gak? Allah gak perlu makan. Allah cuma sediain nih makanan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku lalu membaguskan didikanku. Lalu apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai? Bunayya, wahai muridku, ananda murid-muridku, itu kata beliau. Semoga kita ini termasuk murid-murid beliau nantinya, amin.
Nggak mesti bertorikot rifaiyah. Cinta beliau, mendapat sanad ilmu dari beliau, membaca kitab lalu kita amalkan, insya Allah jadi santrinya Sidi Ahmad Imam, Sidi Ahmad Rifai. Apa kata beliau? Bunayya, wahai santriku, anandaku, murid-muridku, uzkurillah. Banyak-banyaklah berzikir. Kenapa? Wa'alam anna Allah Ta'ala a'la darajat az-zikr wa 'azzama ratbatah wa rafa'a sya'nah wa syarrafahu wa faddalahu thumma qasamahu 'ala al-lisani wal arkani wal janan. Allah itu mengangkat derajat zikir. Oleh karena itu yang terangkat derajatnya mesti orang yang ikut serta dalam berzikir. Wa azzama ratbatah, lalu mengagungkan tingkatannya, wa rafa'a sya'nah, dan mengangkat tinggi-tinggi kemuliaannya, wa syarrafahu wa faddalahu, lalu memuliakannya dan menganugerahi sir rahasia di dalamnya. Lalu bagaimana cara Allah membaginya? Qasamahu 'alal lisani wal arkani wal janan. Allah bagilah zikir itu pada 3 tempat. Lisan, arkan. Apa arti arkan? Jamak dari rukun, anggota tubuh yang besar. Anggota tubuh yang, bahkan semua anggota tubuh. Ini mohon maaf nih yang masih jomblo. Nabi SAW mengatakan apa? Fi bud'i ahadikum shadaqah. Sahabat nanya, masa orang menikah lalu melakukan hubungan spesial kasih sayang itu disebut sedekah. Sedekah itu zikir. Kenapa? Itulah yang disebut bahwa ada namanya zikir tubuh. Jadi zikir tubuh itu enggak mesti kemudian komat kamit zikir zikir tubuh, ruku, sujud, termasuk bekerja yang halal, termasuk menumpahkan kasih sayang kepada kekasih yang halal. Itu bagian dari zikir tubuh. Ya, mengekspresikan rasa sayang ke anak. Nabi itu penyayangnya kepada anak-anak melebihi ibu-ibu. Percaya nggak, Bu? Nabi itu disebut al-ummi. Kalau ahli bahasa mengartikan ummi itu apa? Tidak bisa tulis, baca. Tapi ahlul haqa'iq, orang-orang yang mengenal ilmu hakikat mengatakan apa? Al-ummi. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat keibuan terhadap alam semesta. Maka ada istilah ummul arwah, abul arwah. Ayahandanya ruh. Itulah ayat yang dibaca tadi. Tiadalah Nabi Muhammad itu aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad SAW bukan ayah person nasab semata. Tapi beliau Rasulullah, an-nabiyul ummi. Nabi, Rasul yang ummi, al-um. Berarti induk sumber. Maka muncullah dari lafaz al-ummi itu, al-alam minni wa ana minallah. Itu bukan hadis, ya. Itu kalimat-kalimat ma'rifat yang didapat para ahli ma'rifat. Tapi karena mereka mendengar dari ruhannya Rasulullah, mereka tulis qala Rasulullah. Tapi ini bukan hadis. Ini hadis ilhami kalau disebut. Alam minni, alam itu dariku. Maka Rasulullah itu sumbernya alam. Nah, itu yang tadi dibaca dalam Barzanji. Anehnya orang baca kitab maulid tapi tidak mau memahami isinya. Hanya melakukannya. Semoga yang hadir malam ini tidak begitu. Amin. Baca teksnya, memahami maknanya. Di dalam kitab Barzanji disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Benar gak? Bitaqaddumi wal awwaliyah. Apa artinya?
Apa artinya? Awwalu ma khalaqallah. Yang pertama Allah cipta adalah Nabi, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Heran hari ini, orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok nggak mau bahas begini. Bahkan mengingkari bab ini. Padahal baca kitab Barzanji. Ya, kita aja ngaji Nur Muhammad, nggak usah, cukup ngaji sirah Nabi. Nggak usah Nur Muhammadan. Kalau gitu ente robek-robek kita Barzanji, Simtid Durral Dibai. Karena semuanya menyebutkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti disebut Nur? Karena Allah menyebut beliau Nura. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni Nura. Hadis sahih. Ya Allah jadikan aku Nur. Bahkan disebut di Quran surat An-Nur ayat 35, "Mathalu nurihi." Apa kata Imam Sa'id ibn Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ai nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad itu bagian dari kajian Ahlus Sunnah wal. Ini pada Ahlus Sunnah kan nih? Ahlus Sunnah apa Ahlul Bid'ah? Ahlus Sunnah apa Ahlul Hisab? Wah, kayaknya berhenti menghisap dari tadi nih ya. Luar biasa. Mohon maaf saya nggak bisa ngelucu. Ya. Ketawa-ketawa sendiri aja ya. Sebenarnya banyak di sini disebutkan kalam-kalam ulama, tapi khawatir teksnya ketinggian. Kalimatnya agak horor-horor ini. Maka saya tutup aja kitabnya ya. Kita kembali ke makna yang lebih ringan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Surah Al-Baqarah ini. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ini hafizah semua ini. Bikin saya jatuh cinta ini. Jatuh cinta nurnya ya. Fadhkuruni. Ini kita sebut jatuh cinta yang mudah-mudahan udah langsung cemburu Kiai. Saya jadi takut nih Kiai. Fadhkuruni. Maka sebutlah, ingatlah aku. Azkurkum. Aku pasti ingat kamu. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Allah itu dalam sifat 20, sifat kedua, apa sifatnya? Allah wujud, qidam, baqo. Sifat 20 ya, ini sederhana aja. Qidam, apa arti qidam? Bukan ngidam loh ya Mbak ya. Ada yang ngidamin si Mas di samping? Nggak ada. Yang adanya yang di atas panggung. Allah qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Apa maksud terdahulu? Tidak ada, Masya Allah. Orang Jawa Timur jago ngaji sifat 20. Alhamdulillah. Sekarang diaplikasikan qidam ma la yasbikuhu atau man la yasbikuhul adamu. Yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tiada. Maksudnya apa? Selalu. Salah satu makna al-qidam alladzi la yataghayyar, yang tidak pernah berubah-ubah. Kenapa mas-mas mbak-mbak ini berubah-ubah? Dulu cantik, dulu tampan, sekarang dulu gan apa? Sekarang jadi genteng. Dulu Masya Allah pipinya seperti baby. Sekarang mulai riput.
mulai turun. Wajar, sudah lama dipakai. Dulu giginya utuh, sekarang sudah ada yang dulu duduk-duduk begini nggak masuk angin, sekarang duduk bentar masuk. Alhamdulillah ini berkah bersama, belum ada yang masuk angin. Paling yang kentut diam-diam itu sudah ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tidak pernah berubah-ubah. Kenapa? Al-mutaghayyir hadis. Yang berubah-ubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah berubah. Maka sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya kita disebut. Nyambung gak? Sekali Allah menyebut kekasihnya, selama-lamanya si kekasih disebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Kalau aku hamba menyebut Allah, pasti sekarang sebut, nanti lupa, sekarang sebut, nanti tertidur. Bahkan lagi istighosahan aja ada yang ngorok tadi. Gitu ya. Ya Zahir, untuk nama Az-Zahir gak ada ya. Tadi cuma dimulai dari batin. Ayo gimana? Nyambung gak? Itu ngomong hakikat yang paling ringan. Malam ini itu yang paling ringan. Ya, pakai sifat 20. Manusia berubah-ubah, makhluk. Allah tidak berubah-ubah. Manusia sekali menyebut, sekali lupa. Sekali berzikir, sekali lalai. Betul? Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Allah sekali mengingat kita, selama-lamanya mengingat kita. Tapi kata Sayyidina Nabi SAW, ala ma khalallahu batila. Hadis Bukhari. Ketahuilah selain Allah itu batil, tiada bermakna. Nah, coba perhatikan. Perhatikan. Ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Ini syairnya Nabi SAW. Ketahuilah ala ma khala, selain Allah batila, batil, sia-sia, tiada, binasa. Maka karena kita, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, ada karena diadakan. Ini terjadi sendiri apa dijadikan? Siapa yang ngomong nih? Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal. Jadi wujud kita ini diwujudkan kalau Allah wujud qiyamuhu binafsi, sendiri. Enggak perlu campur tangan lain. Kalau kita zikir mesti ditalkin, kalau Allah zikir tidak perlu mentalkin dan ditalkin. Karena dia maha sempurnanya Allah tidak memerlukan yang lain. Sempurnanya hamba kalau dia terhubung dengan yang maha sempurna. Kalau dia mengaku dirinya tidak sempurna, baru Allah sempurnakan si hamba. Maka selevel Imam Ghazali punya mursyid, punya guru. Apalagi cuma kayak orang saya ini. Nah, kembali ke ayat itu. Fazkuruni, sebutlah aku. Maka kalau dimaknai, sebutlah aku sampai dirimu merasakan, menyadari bahwa engkau itu tiada kecuali aku yang mengadakan. La ilaha, baru sah baca la ilaha illallahnya. Tiadalah aku kecuali ciptaan engkau. Tiadalah aku kecuali nur engkau.
Namun kata Imam Ahmad Al-Qattani, apa kata beliau? Innama yanzurullah tabaraka ta'ala qalba habibihi. Allah hanya memandang, menyebut nama kekasihnya, qalbu kekasihnya. Siapa nama kekasihnya? Siapa nama kekasihnya? Sallallahu alaihi. Allah hanya mandang kolbu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kolbunya tidak pernah lalai kepada Allah. Kenapa Allah belum pandang kolbu kita? Nah ini, yang hadir ini. Kenapa Allah mau belum mandang kita? Karena kolbu kita masih bercampur namanya dengan nama selain Allah. Ini Mas, nih saya kasih tahu nih Mas ya. Nih rahasia kita cowok-cowok ya. Ini istri kita ya, perempuan-perempuan ini. Itu mata kita ngelirik cewek lain aja gak ridho loh Mas. Benar gak Bu? Walaupun boleh secara syariah, 4 itu boleh kan. Tapi gak ridho, cemburu dia. Dan di dalam hadis qudsi disebut innallaha ghayurun. Allah itu maha pencemburu. Nah, sifat itu yang diberikan sedikit ke emak-emak itu, ke mbak-mbak ini ya. Makanya mbak-mbak ini kalau suaminya ngelirik dikit, pernah ngelirik dikit doang kita salah coba. Ya, gimana lagi? Tanda cinta begitu ya. Jadi bapak ibu ini kalau dekat-dekat istri jangan ngelirik istri yang lain ya. Jangan ngelirik mbak-mbak yang lain. Nanti pulang-pulang bisa-bisa piringnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya. Nabi Muhammad SAW lagi di majlis. Itu majlis itu di rumahnya, di tempat wilayahnya Sayyidah Aisyah. Tahu-tahu ada ibunda istri Nabi yang lain ngirim makanan. Itu sama Sayyidah Aisyah diapain? Pura-pura dilepasin, jatuh. Pecah. Pecah loh Pak. Nabi marah nggak? Nah karena kita ini bukan Nabi, kita marah kalau istri kita cemburu. Kamu cemburu aja. Kalau nggak yakin aja. Maklum kami bukan Nabi. Nabi Muhammad senyum nggak? Senyum. Apa kata beliau? Gharat ummukum. Ibunda kalian, Sayyidah Aisyah, sedang cemburu. Tapi hukum fikih berlaku, hukum syariat berlaku. Mecahin piring orang ganti. Maka Nabi bilang, wahai istriku, ganti. Tetap aja gantinya dari sakunya baginda Rasulullah SAW. Tapi diajarkan istrinya, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung, jadi nafkahnya baginda Rasulullah SAW disuruh, kamu kembalikan piring yang utuh kepada istri yang ono. Berat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini mencita-citakan itu tapi nggak kesampaian. Karena makomnya makom al-khawf. Al-khawf itu at-takut. At-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina. Allah itu maha cemburu. Maka Allah itu hanya ridha memandang qalbu baginda Rasulullah SAW. Qalbu kami aja gak diperhatiin. Gak masuk. Kecuali qalbu guru-guru, kiai-kiai, hamba-hamba yang dia sudah fana dalam cinta qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalbu ini mesti terhubung, terikat dengan qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Caranya 3. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, mengkaji tentang beliau. Makanya perlu selain baca maulid, baca apa? Makna maulid. Itulah sejarah. Semoga para kiai berkenan, ini sedikit 2 hari, 3 hari lagi kita akan masuk Rabiul Awal, menceritakan kisah-kisah baginda. Ambil dari kitab, syarahkan.
Walaupun itu sudah diceritakan 30 kali, kolbu pencinta Rasulullah tidak akan pernah bosan. Benar nggak? Adakah kita yang bosan dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Buktinya dari dulu Barzanji dibaca nggak ada yang bosan. Namun lebih indah lagi jika isinya dikupas. Saya kupas sedikit doang tentang nur yang disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Dari kemarin, dari dulu tahun berapa yang kita kaji cuma Nur Muhammad al-Mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku. Yang diangkat Allah derajatnya cuma kolbu Nabi Muhammad SAW. Itulah makna dalam surat Al-Insyirah. Kami angkat bagi engkau, wahai Muhammad, zikraka, sebutan namamu, sebutan sifatmu, sebutan zatmu, sebutan cintamu. Maka semua orang yang kolbunya terhubung kepada kolbu baginda, itulah mereka yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pengen viral. Cukup kolbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral. Tidak usah capek-capek minta orang, ya tonton ya channelku, like ya statusku, nggak perlu. Cukup kolbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kolbu-kolbu yang begitu akan disertakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, Sa'adah Al-Qattaniyah yang mereka mengatakan tariqatuna tariqatul Ahmadiyah al-Muhammadiyah. Apa kata mereka? Jika ingin engkau merasakan ta'alluq kaitan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka pintunya hanya kolbu Rasulullah SAW. Ya. Yang pernah bertemu Allah siapa? Enggak ada nabi yang ketemu Allah, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi yang langsung dengan fisiknya diundang ke arasy Allah. Nabi siapa? Nabi Musa enggak pernah. Nabi Musa nur Allah, Allah tajallikan pada jabal, kepada gunung, itu gunung hancur. Coba bayangkan orang Malang, di Malang ada gunung apa tuh namanya yang bagus itu? Ya, sampingnya lagi itu Bromo itu ya. Bayangkan dua gunung tadi hancur. Dahsyat gak nurnya Allah? Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, apa kata beliau? Murid dari Sidi Abdul Aziz Dabbagh, ya, Mujaddid Syaziliyah yang buat thariqat baru namanya Idrisiyah, Ahmadiyah. Allah ketika bertajalli menampakkan nurnya kepada bukit Tursina, gunung Tursina, itu nur yang ditampakkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditunjukkan kepada bukit gunung itu apa? Tursina, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nur Muhammad. Nabi Musa pingsan. Pingsan itu menurut orang kedokteran. Kalau orang ahli zikir, enggak, itu disebut fana. Makanya ketika bangun beliau tambah mantap bertuhannya. Dan mengatakan maha hebat engkau ya Allah. Sungguh dahsyat engkau ya Allah. Ketika beliau sadar. Disebut al-fana al-musawi. Apa istilahnya? Al-fana ya nggak apa-apa lah sesekali dapat istilah-istilah aneh ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia, fana, musa, al-fana, al-mu. Gampang toh? Kenapa diperumit? Ya karena orang nggak mau paham dan tidak mau memahamkan kepada orang lain. Ya. Mau selama-lamanya belajar Nabi cuma itu-itu aja, mau? Pasti nggak mau. Mesti ada tambah. Nah, jadi cara ikut Nabi, cara merasakan ta'aluk ke Nabi, gimana caranya tadi? Pertama apa? Yang kedua, kaji tentang sosok yang disolawatin. Yang ketiga, mutaba'atun, ittiba. Mengikuti ma'al hubbi wal uns, dengan penuh rasa cinta.
Kalau orang cinta ikut Nabi bukan bernegosiasi. Aku ikut ini dapat apa? Kalau aku salawat ke Nabi bisa beli mobil enggak? Gitu. Kalau aku baca salawat nariyah bisa sembuh enggak? Kalau masih begitu, itu salawatnya hanya bermanfaat di bumi. Tidak bermanfaat sampai ke akhirat. Mau salawat kita cuma di bumi? Mau sampai ke akhirat enggak? Nanti kalau orang nagih-nagih salawatnya untuk di bumi, di akhirat kita minta syafaat. Apa kata baginda? Hai umatku, bukankah aku sudah beri hajatmu waktu di dunia? Di akhirat gak dapat lagi. Maka kalau orang ngaji Nabi, solawatnya akan berubah dari solawat mencari rahasia pahala kepada solawat cinta. Salawatul hub, salawat penuh cinta. Seperti suami cinta kepada istrinya, orang tua kepada anaknya. Dia mencinta tanpa pamrih. Ini hati-hati orang tua. Kalau membesarkan anak, ingin anak itu membalas, itu belum ikhlas. Supaya nanti anak berbakti, itu belum supaya nanti anak bisa balas budi, itu belum. Sama nih, ya. Sama. Kita bantu orang, ingin dapat kalimat terima kasih, itu belum ikhlas. Pasti semua pernah punya jasa. Saya yakin, benar ya? Tiba-tiba orang yang kita bantu, yang jasa kita dipakainya, dia tidak berterima kasih. Tersinggung enggak? Sedih enggak? Iya, pantesan ya. Karena belum coba orang kalau sudah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, jasanya banyak, tidak minta dibalas. Saya mau tanya lagi, kita kalau salawat, itu manfaatnya untuk Nabi enggak? Nabi enggak perlu salawat kita. Nabi enggak butuh salawat kita. Terus salawat itu untuk apa? Salawat itu cuma untuk dapat kelimpahan isi kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kita ini enggak semuanya dapat darah Nabi, semoga semuanya dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya cuma dengan bersalawat. Kalau cinta pasti ingat, benar enggak? Benar? Kepikiran mulu enggak? Atau kepikiran yang lain? Karena belum cinta Allah, dalam sholat belum ingat Allah. Dalam sholawat belum ingat Rasulullah, masih ingatnya mobil, kerjaan. Nah itulah mohon maaf nih, Bapak Ibu ini datang ke Kiai, pasti ngomong gini, Pak Kiai doain saya beli rumah. Pak Kiai mohon ijazah supaya bisa beli mobil. Pak Kiai mohon ijazah sholawat supaya badan sehat. Untuk pemula nggak apa-apa. Masa dari dulu udah tahun 90-an begitu, tahun 2000-an masih begitu. Kayak orang kelasnya kelas 1 abadi. Mau kelas 1 abadi? Saya nggak mau. Pasti kita mau naik. Maka rohani ini pengen naik. Pasti ada yang halang-halangi. Ya nggak apa-apa, yang menghalangi ini salah paham. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, ini sudah jam berapa ini? Oh, udah 10:30. Udah lewat. Dikit lagi lah ya. Fadhkuruni, sebutlah aku. Ya. Ini saya dapat satu penjelasan dari guru saya, dipercaya atau tidak. Ada namanya ilmu huruf. Apa? Ilmu huruf ini Allah buka dari alif lam mim. Ada huruf, satu huruf pun bermakna. Ada huruf ya. Yasin, benar nggak? Yasin itu nama siapa? Nama tetangga.
Oh, nama siapa tadi? Wah, dahsyat. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau baca Quran, Yasin, itu sirkan di hati sallallahu ala Muhammad. Toha. Tadi ada Mas Toha ya? Ah, itu tuh Mas Toha Sohibul Bait. Katanya sampai buat WC saya datang. Buat WC disambungin ke belakangnya, semoga Allah berkahi rumahnya dan usahanya, amin. Keluarganya semuanya, amin. Rabbal alamin ya. Semua orang yang bantu beliau ya. Toha itu nama Rasulullah SAW. Dan ulama kita di kitab-kitab sudah buka rahasia ini. Cuma tidak semua orang baca kitab, walaupun profesor. Nih Pak K pasti heran. Ada profesor negur saya waktu saya pulang kampung. Apa kata si kiai? Saya kata profesor, kalau huruf muqatta'ah alif lam mim toha yasin ini hanya Allah yang tahu maknanya, nggak usah dicari tahu. Yang cari tahu dia akan mendapatkan tahu. Enggak, dia ngomong gitu aja. Gak boleh cari tahu. Nah, ini namanya Profesor Jalaliyah. Marah aja bawaannya. Setiap kali ngajar marah. Setiap kali ceramah marah. Mau negur orang aja marah. Mau kata rindu aja marah. Ketemu aja, kamu jarang pulang. Jalaliyah. Pernah ketemu teman gitu gak? Jarang ketemu terus kita dicubit sama dia. Ya. Gituin. Pernah digituin gak? Oh, saya punya teman-teman dan guru begitu ya. Kadang-kadang ibu kita begitu. Sekali-sekali pulang dicubit ya. Pernah gitu gak? Wah, senengnya yang masih punya ibu ya. Kalau enggak cari ibu lagi katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya sampaikan, Prof, baca kitab tafsir enggak? Enggak usah yang tinggi-tinggi, tafsir Ibnu Katsir cuma 2 atau 4 jilid, kantung penerbit. Itu dijelaskan mana alif lam mim. Alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yasin ismu min asma'in nabi, nama dari Nabi Muhammad. Di kitab-kitab tafsir ada. Kitab tafsir basic menyebutkan. Namun karena ulama berbeda pendapat, Imam Jalaluddin Asyuti di kitab kecil Jalalain mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya, tapi di kitab lain kan beliau jelaskan maksudnya. Maka fazkuruni. Nah, di situ ada ya. Fazkuruni. Maka ingatlah aku. Karena yang pernah bertemu sang aku itu hanya sang hamba. Siapa yang pernah bertemu sang aku? Sang hamba. Nama buminya Muhammad. Nama langitnya Ahmad. Begitu kata Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ternyata diambil dari hadis Imam Tabarani. Ya, manismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Yang namanya di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Makomnya Abdullah, hamba Allah. Karena makomnya hamba, maka pintu untuk terhubung hati kepada Allah menjadilah hamba. Mudah toh? Rumit gak jadi hamba? Mudah. Tadi bersyahadat sudah jadi hamba. Katakan, ya Allah, aku bersaksi, aku ciptaanmu. Maka sah jadi hamba Allah. Mudah. Namun maukah istiqomah? Istiqomah mengulang-ulang syahadat. Ulang pagi, bangun tidur, mau tidur, ulang syahadat yang tadi. Jangan cuma ngulang status di Facebook, di Instagram. Nanti jadi hamba face. Ya, kalau mau meninggal buka dulu Facebooknya baru meninggal. Mau begitu? Karena yang pernah bertemu Allah itu Nabi Muhammad SAW. Sekali bertemu, selama-lamanya dia bertemu. Maka Nabi Muhammad SAW lebih tinggi makomnya dari semua malaikat.
Karena malaikat Jibril pun hanya mendengarkan suara. Tidak pernah bertemu yang punya suara. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW, rufi'a ila arsyihil ula, diangkat ke makom arasnya. Yang mana Jibril hanya boleh sidratul muntaha, jika dia maju dia terbakar. Jibril pun tahu diri, masa kita tidak tahu? Karena Jibril tahu, maka beliau selalu bersolawat kepada baginda. Solawat inilah yang disebut oleh para ulama, solawat Jibril. Jibril aja solawat. Bunyi solawatnya apa? Sallallahu ala, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hanya beliau yang ketemu, kolbu ini harus terhubung ke kolbu beliau, baru mampu merasakan Allah itu wahidul ahad. Maka mustahil orang tidak terhubung kepada kolbu Rasulullah, tidak terhubung dengan syariat Rasulullah, tidak terhubung dengan cinta Rasulullah, merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Nabi itu kenapa doyan sholat? Karena kolbunya penuh dengan nama Allah. Jadi penuhilah kolbu dengan nama Rasulullah, nanti kolbunya penuh dengan nama Allah. Kalau sudah kolbunya penuh dengan nama Allah, itu kita doyan sholat, doyan sholawat, doyan zikir, enggak berat. Malam ini alhamdulillah sudah doyan pengajian, alhamdulillah. Semoga ke depan doyan sholawat, doyan syahadat. Ini sebagai kesimpulan. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Salawat kepada kekasihku, aku salawat kepadamu. Ya, begitu di hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang salawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya berlipat-lipat, yaitu 10 kali lipat. Ya. Atau apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai, dan Imam, kalau ini kalimatnya khusus, Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi. Apa kata beliau? Solawat itu ada 3. Solawat yang mengeluarkan manusia hamba dari kegelapan syirik kepada iman. Itu yang maka kalau orang solawatan masih suka syirik, berarti solawatnya belum berbuah. Yang kedua, solawat yang mengangkat dari iman kepada yakin. Rata-rata kita ini sudah beriman tapi kurang mantap yakinnya. Sehingga yang yakin itu cuma dukun. Betul nggak? Dukun yakin, kiai kurang yakin. Kenapa? Dukun tirakatan, kiai membid'ahkannya. Harusnya kiai bertorikot untuk mengimbangi karena di torikot ada tirakat. Tapi kalau kiai mau tidurnya pakai TikTok gimana tuh? Makanya wajar, doanya nggak mustajab. Ustadz enggak lagi ampuh doanya. Karena Allah telah cemburu darinya. Dan yang terakhir, salawat yang yukhrij. Kalau tadi minaz zulumat ila nurul iman. Dari iman kepada iqan. Yang ketiga, minal iqan au yaqin ilal ayan. Atau syuhud. Dari yakin menjadi menyaksikan. Menyaksikan Allah tidak mungkin pakai mata. Karena Allah latif, halus. Yang pernah menyaksikan Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang telah menyaksikan nur Nabi, kebaikan Nabi, kelebutan Nabi dalam dirinya, barulah dapat merasakan nyatanya Allah yang maha zahir. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini. Memberkahi semua kiai yang hadir, semua jamaah yang hadir.
Semua rizkinya diberkahi Allah. Jika ada penyakit, semoga Allah segera sembuhkan. Jika Allah tidak sembuhkan, semoga diberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, semoga Allah mudahkan. Apapun urusannya, semoga Allah mudahkan. Bihaqqi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, Ya Azim, Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika hati kami tadi kurang cinta kepada baginda Rasulullah, maka malam ini ubahlah hati yang kurang cinta menjadi lebih cinta kepada beliau. Allahumma ya Allah, jika di kalbu kami ada kegelapan, maka ubahlah menjadi cahaya. Ya Allah, jika rumah tangga kami kuranglah lembut, masih ada sikap yang kasar, masih banyak pertengkaran, fa'alif baina qulubina, maka lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan rumah kami adalah sorga kami, sorga yang Engkau segerakan di akhirat. Baiti jannati. Ya Allah, Ya Syakur, Ya Syakur, wahai yang maha berterima kasih, anugerahilah rasa terima kasih dalam kalbu kami, sehingga kami melihat semua nikmat ini adalah nikmat Engkau. Bahkan kami mampu bersyukur pun karena Engkau yang menggerakkannya. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bihubbi nabiyyika Ahmad, nabiyyika Muhammad. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kalbu kami tidak pantas Engkau pandang, kalbu kami tidak pantas Engkau lihat. Kalbu yang pantas Engkau pandang hanya kalbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan malam ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah, izinkan kalbu kami terhubung kepada kalbu mulia, kalbu baginda. Meskipun kalbu kami penuh dengan dosa, meskipun kalbu kami penuh dengan maksiat, meskipun kalbu kami masih ada penyakit-penyakit. Allahumma ya Allah, afid alaina nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, diri kami yang gelap ini, pikiran kami yang masih kotor ini, kalbu kami yang masih terhijab ini, berilah, terangilah, bersihkanlah dengan cinta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Razzaq, farzuqna farzuq ahla biladina. Ya Allah, berilah rezeki orang-orang di negeri kami. Berilah rezeki orang-orang yang di dekat kami. Berkahilah rezeki orang-orang yang ada di negeri kami. Wabil khusus orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tapi kami juga memohon ya Allah, rizqal istiqamah, rizki yang abadi, yaitu rizki istiqamah. Jadikan kami istiqamah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedetik pun ya Allah, jangan cabut rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti jika hendak berpisah ruh dengan badan ya Allah, nyawa dengan tubuh ini ya Allah, maka tetapkan, tambahkan, limpah ruahkan cinta baginda Rasulullah SAW di dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi jamain, walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.